Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Hambali. Bro, sis, apa kabar? Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saya Salim. Siapa namanya? Asma. Kamu? Hanifah. Masya Allah. Oke, masih bersama Kang Hambali. Insya Allah tetap semangat ya. Allahu Akbar. Ini anak nih. Siapa namanya nih? Tuh. Siapa? Salma. Ya. Baik. Bab sholat masih ya, bab sholat lagi ya. Karena memang sholat ini satu perkara ibadah yang sangat penting banget ya. Penting banget, udah penting banget lagi ya. Ini ibadah sholat isya nih barusan tadi ya. Di Kang Hambali berada di Darul Quran Al Muqarrabin, Curug Hilir, RT 3 RW 9 Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Masya Allah, suaranya kenceng amat ya. Dan di Darul Quran Al Muqarrabin ini tempat program menghafal Al-Quran, pengambilan sanad tufah, sanad jajariyah, sanad Al-Quran, juga belajar bahasa Arab bagi teman-teman yang mau belajar ilmu fikih ya, juga bahasa Arab, menghafal Al-Quran, bisa datang ke Darul Quran Al-Muqarrabin. Baik bro, sis ya. Bab sholat ini adalah satu perkara yang sangat penting banget ya. Kang Hambali selalu mengingatkan bagaimana kita menunaikan ibadah sholat fardu 5 waktu di masjid bagi laki-laki ya, di masjid. Banyak analogi yang Kang Hambali sampaikan di part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, ini yang ke-6 nih ya. Ibaratnya itu kalau kita dipanggil pejabat aja segera datang, segera hadir, segera buru-buru ya mendatangi panggilan pejabat. Yang padahal mereka jadi pejabat, kita juga yang milih. Kenapa tidak ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk mensegerakan memenuhi panggilan azan? Apa itu? Menunaikan ibadah sholat ya. Ingat, di masjid laki-laki, kalau di rumah pakai mukena, di rumah pakai mukena. Ingat itu ya. Kenapa? Karena seperti yang Kang Hambali ingatkan, pernah di masa Rasul Muhammad SAW ada seorang sahabat yang buta kan, yang sudah pernah Kang Hambali sampaikan. Seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, minta keringanan untuk tidak sholat isya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena malam, banyak pohon, gak ada yang nganterin, udah tua lagi. Rasulullah tidak mengizinkan, Rasulullah tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan. Ketika ditanya, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengarkan azan? Mendengar ya Rasulullah. Tetap berangkat ke masjid. Bahkan Kang Hambali juga pernah sampaikan, Kang Hambali punya tetangga ya di Lampung Timur, di Sumatera. Kalau Kang Hambali ini asli Banyuwangi, wong Jawa Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur, deket seberangan Bali. Nah, wong etan, asli Jawa, tapi pernah tinggal di Lampung Timur, Labuan Maringgi. Ya. Kang Hambali punya tetangga sana di Labuan Maringgi, di Lampung Timur, orang yang sudah tua. Karena menjaga sholat jamaahnya, tetangga Kang Hambali juga buta orangnya tuh. Karena ingin menjaga sholat jamaahnya, antara tiang rumah dan tiang masjid atau tiang musola dikasih tambang, dikasih ikatan, ya. Itu nggih rembetan, jadi wong Jawa nggih rembetan. Gitu. Biar ketika dia berjalan dari rumah menuju masjid, menuju musola, karena tidak ada yang nuntun, merembet tambang itu, tamparnya itu sampai menuju masjid demi menunaikan ibadah sholat berjamaah. Begitulah pentingnya sholat berjamaah. Kalau orang-orang yang paham betapa besar fadilah sholat itu, masya Allah. Kenapa hari ini kita tidak semangat untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah? Kan 1:27 derajat. Kalau sholat sendiri itu kan pahalanya cuma atu ya. Kalau sholat jamaah 17 jare wong Jawa, 27 kali lipat ya. Jadi orang-orang sekarang ini, Kang Hambali melihat masih seperti anak kecil, pemahamannya seperti anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Pikirannya hanya seperti anak kecil. Taruhlah beginilah, contohnya begini. Anak kecil itu, ya anak kecil dikasih kerupuk, tahu kerupuk kan?
atau roti lah, roti mari atau apalah makanannya yang mungkin nilainya hanya 1.000 rupiah dikasih. Ya. Lalu ada berlian yang harganya yang nilainya mungkin miliaran, ditaruh di depan anak kecil. Dia akan milih apa? Milih kerupuk yang harganya cuma 1.000 rupiah atau berlian yang harganya 1 miliar kira-kira. Kalau anak kecil akan memilih kerupuk yang tidak ada harganya, cuma harga 1.000 rupiah, walaupun berlian yang harganya 1 miliar tidak akan dipilih. Kenapa? Karena nggak paham. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang memilih kerupuk yang 1.000 itu ketimbang berlian yang harganya miliaran, bahkan lebih daripada itu. Menunaikan ibadah sholat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini realita bro, sis, realita, kenyataan yang ada di masyarakat kita. Lebih memilih kerupuk yang harganya 1.000 daripada berlian. Dunia dan isinya ini dibandingkan kebaikan akhirat tidak lebih baik. Ya, orang yang menunaikan ibadah sholat berjamaah itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kita nih mestinya untuk mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Itulah sholat. Ya, udah berapa menit nih? Mana sih menitnya nggak kelihatan? Masya Allah. Udah 6 menit ya. Baik ya, Kang Hambali ingatkan, jangan sampai kita seperti anak kecil yang tidak paham atau maunya seperti anak kecil yang tidak mau memahami. Janganlah ya. Rugi kita hidup di dunia ini cuma sebentar ya. Jangan seperti anak kecil lebih memilih kerupuk daripada memilih berlian ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, menjadikan Allah sebagai tujuan ya. Mudah-mudahan dibebaskan dari hutang, dihindarkan dari riba. Ingat juga ya. Ya, kita jaga sholat kita ya. Kalau kita memprioritaskan sholat fardu 5 waktu di masjid, insya Allah Allah akan prioritaskan kita nanti di akhirat. Ingat loh, menghadap Allah itu nanti Masya Allah kita akan diminta pertanggungjawaban dengan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ya, insya Allah bersama Kang Hambali tetap semangat. Ya, tetap semangat lah, jangan malas-malas jadi wong ngurip mek sepisan nang donya ya. Kita tuh diperintahkan Allah SWT apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk menjaga diri kita dari siksa api neraka adalah yang pertama, tiket masuk surga terjaga dari api neraka adalah menunaikan ibadah sholat fardu. Laki-laki ingat, di masjid, 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 di masjid. Ingat itu ya. Wallahu alam, insyaallah tetap semangat bersama Kang Hambali, tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.